Ya, apa kabar mbak-mbak sekalian? Ada Mbak Caca, Telis, Mbak Harmini, Mbak Vi. Gimana harinya? Baik, nothing special gitu ya. Eh, Dalam komunikasi sedikit-sedikit boleh dipakai dong bahasa Inggrisnya Mbak. Jadi sekalian latihan juga untuk conversation, untuk vocabulary-nya gitu. Good-good aja. Oke. Nothing special atau just as usual atau great atau good atau apa terserah deh, itu Mbak Vivi udah coba. Good aja, so ya, just so. Bad day, wah saya paling tidak suka dengar kata bad day. Kira-kira kenapa ini? Bad day-nya kira-kira kenapa ini Mbak? Blue day lagi. Blue day. Jadi kalau misalnya ada Taiwan very hot. Oh, I think so. Tapi ntar udah masuk winter kok Mbak. Udah musim dingin. Malam Mbak Yuli. Akhirnya bergabung juga. Selamat bergabung. Kita change dulu untuk tampilannya ya, ke yang lebih gede. Oke, here it is. Spring ya. Kalau spring itu bukannya nanti mulai dari Januari atau Februari gitu ya Mbak ya? Terus winternya mulai dari Desember. Autumn. Yang mana dulu nih? Autumn dulu atau spring atau winter? Soalnya saya baru soalnya di sini. Mbak-mbaknya kan udah lebih senior ya, udah tahunan. Jadi mana dulu nih? Autumn dulu. Oke, musim gugur ya. And then Oke, iya. Berarti ntar tahun depan udah masuk spring ya. Makanya kemarin saya ingat waktu Februari saya masuknya di spring semester gitu. Oke. Thank you for let me know. Terus balik lagi ke summer. Aduh, masih jauh Mbak. Sekarang masih summer. Cuman urutannya begitu. Thank you Mbak Vi udah kasih info. Gimana? Udah bisa kita mulai Mbak Vi, tolong dibantu untuk teman-teman udah pada datang semua ya atau gimana? Kecuali yang ini ya, kayak Mbak Laila kan gak bisa. Terus untuk hari ini kayaknya gak ada yang izin deh, maksudnya info bahwa lagi gak bisa gitu. Jadi harusnya ikut semua ya, kecuali masih ada beberapa yang belum datang. Oke, titip ini ya Mbak, titip nama ya kalau misalnya nanti sampai di akhir pertemuan gak hadir gitu, karena kan Bapel itu perlu untuk ininya, untuk record absen, ya presensi, yang present siapa, yang absen siapa gitu. Ya sama saya juga nggak ada yang minta bantuin izin. Oke, kalau begitu harusnya masuk semua nih, kecuali yang jaga di RS ya. Oke. Enaknya gimana? Enaknya Mbak Vi aja kirimnya setelah selesai kelas boleh, atau di record aja dulu, ntar misalnya sebulan sekali atau setelah berapa pertemuan boleh. Tapi kalau biar nggak lupa, boleh juga habis kelas. Oke, udah 15 menit. Wah, kalau 1 bulan. Ya Mbak ya, namanya banyak pikiran ya. Saya juga kadang-kadang lupa sih. Ya udah, sebaiknya yang per ini aja, per meeting aja ya Mbak Vi. Kayak kemarin yang kita mulai pertemuan minggu lalu, analisis teks yang tanggal 2 ya kalau nggak salah. Boleh dikirim juga sekalian, berarti ada 3 ya.
Ada 3 record untuk presensinya. Oke, ini untuk analisis teks dalam penerjemahan. Ini adalah bukan pertemuan ya, sebenarnya adalah kelas online kedua. Tempat Sumati internet lemot. Jadi kira-kira gimana Mbak? Tapi bisa kan ya dicoba aja gitu? Ada ya? Oke. Kalau misalnya nanti suara saya kurang jelas atau gimana, boleh di chat aja. Tapi yang pasti kan ntar rencana begini ya, mungkin ada yang tanya kenapa belum di-upload untuk recording yang kemarin. Ntar paling lama besok ya Mbak, saya upload sehari setelah kelas begitu. Cuman karena beberapa minggu ini sedikit sibuk, jadi belum sempet gitu. Jadi mohon maaf, ntar besok saya upload untuk yang minggu lalu sama yang kemarin. Oke ya Mbak. Oke, lanjut. Di modul kedua ini kita belajar tentang teks. Kemarin kita kan udah bahas ada beberapa jenis teks yang dikenal secara umum. Saya ingat kemarin kan saya tanya teks itu apa sih Mbak? Ada macam-macam jawabannya. Jadi di sini kita lebih mendetail lagi, artinya lebih menganalisa lebih dalam lagi apa itu sebenarnya teks, baik itu pengertiannya, kemudian tujuan adanya teks ataupun fungsi begitu ya, dan juga pembagian teks itu sendiri. Makanya kan kemarin kita udah bahas secara singkat, ada yang disebut dengan teks naratif, deskriptif, prosedur dan sebagainya. Begitu. Jadi di sini kita lebih bahas lagi secara rinci. Oke, boleh kalau yang ada modul silakan dibuka modul 2 tentang teks. Saya yakin nih pasti udah pada baca semua. Paling enggak kalimat pertama ya. Kalimat pertama aja. Udah syukur. Ya, singkat aja kalau di situ poin utamanya adalah ada berbagai pendapat yang mengartikan ataupun mendefinisikan teks itu sebagai apa begitu. Secara gampangnya ada yang bilang bahwa teks itu adalah suatu informasi tertulis, bisa juga itu kan definisi teks. Tapi di sini kita ambil salah satu pendapat ahli bahasa itu dari North. Dia itu menulis pendapatnya ini dalam sebuah buku pada tahun 1991 di halaman 15. Mantap sekali. A text is a communicative action which can be realized by a combination of verbal and non-verbal means. Apakah artinya itu? Silakan. Dengan pengertian sendiri, dengan bahasa sendiri, itu kira-kira maksudnya apa? Yang ditangkap sama mbak-mbak sekalian itu pengertian teks itu apa kalau dari bahasa Inggrisnya si Pak Denord ini? Ayo silakan. Translationnya gimana? Dicoba dulu. Belum ada yang coba jawab nih.
apakah terjemahannya ada yang sebentar ya. Sebentar Mbak, sebentar. Ya ini kan salah seorang ahli bahasa yang bernama Nord itu kan kasih pengertian atau definisi. Sebentar ya, sebentar ada yang menggema nih suaranya. Oke, wah terima kasih Mbak Harmini mewakili teman-teman yang lain sudah memberikan pendapat. Pengertiannya Mbak Harmini dari terjemahan bahasa Inggrisnya adalah, sebentar, aduh kemana tadi? Kok hilang ya? Teks adalah suatu sarana komunikasi yang merupakan kombinasi pengalihan makna baik secara verbal dan non-verbal. Teks, pendapat Mbak Vi, teks adalah sebuah tindakan komunikasi yang mana dapat dikombinasikan secara verbal dan non-verbal. Good. Ada pendapat lain? So far kita dapat ya maknanya, kata-katanya lengkap, pengertiannya juga bisa. Kombinasi pengalihan makna baik secara verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu maksudnya secara langsung ya, artinya diungkapkan begitu, sedangkan non-verbal itu berarti tidak langsung, bisa merupakan tulisan begitu. A text is a communicative action which can be realized by a combination of verbal and non-verbal. Ya, komunikasi yang diungkapkan. Mbak Yuli, terima kasih pendapatnya. Ada lagi? Ya, jadi secara singkat pendapat yang tadi sudah hampir mendekati apa yang dimaksud oleh ahli bahasa ini ya, oleh Nord ini. Jadi secara sederhana pengertiannya adalah bahwa teks itu adalah communicative action, maksudnya adalah sebagai media ataupun pengantar suatu informasi terhadap orang lain yang dapat merupakan kombinasi dari bahasa lisan ataupun tulisan begitu. Jadi teks itu secara umum adalah pengertiannya seperti itu, sebagai media ataupun sumber informasi buat sebuah perwujudan dari tindak komunikasi. Iya betul. Perwujudan dari tindak komunikasi yang pada umumnya dituangkan dalam tulisan begitu. Tapi informasi itu kan bisa berupa tulisan, bisa, dan juga bisa berupa info yang disampaikan secara langsung, secara verbal begitu. Itu sih secara sederhana pengertian dari teks. Contoh-contoh teks kan banyak ya, ada teks dalam surat kabar atau koran, majalah, buku-buku pelajaran, diktat, termasuk modul itu kan itu jenis teks begitu. Tapi teks yang bagaimana? Ada dia teks ilmiah, non ilmiah, populer, dan sebagainya. Kemarin sepertinya udah belajar ya tentang jenis-jenis daripada teks begitu. Seperti biasa ya Mbak, kalau misalnya ada yang kurang mengerti atau kurang jelas begitu, boleh langsung diinterupsi saja, kayak di DPR ya, interupsi. Lanjut ke yang berikutnya. Ini masih bagian-bagian kulit-kulit luarnya daripada teks.
Jadi kita harus bisa membedakan teks dengan ini sebenarnya asal katanya dari bahasa Perancis. Kalau dalam bahasa Inggris bacanya genre, walaupun tulisannya genre tapi bacanya genre karena asal katanya dari bahasa Perancis. Bahasa Perancis dia lebih aneh lagi cara pengucapannya. Genre seperti itu. Oke, secara singkat di hidung. Apa nih Mbak di hidung? Ya sengau gitu ya. Kalau orang Prancis kan gitu ya. Ngomongnya sengau-sengau gimana gitu. Tapi kata itu jadi bahasa terseksi loh. Salah satu bahasa terseksi di dunia. Wah sayang sekali saya nggak bisa dengar Mbak Yuli contohin ya. Kalau bisa pasti lebih asik gitu. Oke. Jadi perbedaan teks dengan genre kita bisa baca langsung ya. Kalau untuk teks itu para pengguna atau pembaca agar pikiran terfokus pada tujuan retorisnya. Jadi kalau dia teks itu seperti yang sudah kemarin kita bahas, suatu yang pasti teks itu memiliki tujuannya tersendiri. Ya Mbak Fitri, selamat malam. Nggak apa-apa, silakan bergabung ya, baru mulai kok. Oke, kita lanjut. Yang pasti kalau dia teks, dia itu adalah suatu informasi yang memiliki tujuan tersendiri begitu, ataupun tujuan khusus. Bisa dia menyampaikan informasi yang berupa argumentasi, narasi, deskripsi, atau apapun itu. Nanti akan kita pelajari selanjutnya ya. Jadi itulah bedanya teks dengan genre. Sedangkan kalau genre itu yang gimana sih, Miss? Saya pertanyaannya begitu. Di sini dijelaskan dia itu mencerminkan ungkapan secara konvensional digunakan dalam peristiwa sosial, misalnya surat kepada editor dan laporan berita. Jadi begini, kalau saya kemarin belajarnya di mata kuliah translation, sewaktu kuliah di S1, dosen saya bilang gini, genre itu ibarat lapisan teratasnya, artinya dia itu memiliki pengertian yang lebih luas, sedangkan teks itu adalah bagian daripada genre itu sendiri. Jadi itu tidak sama, berbeda. Kalau misalnya lebih luas itu genre. Jadi kalau misalnya begini deh, biar lebih gampang ingat ya, ntar kalau misalnya nonton film misalnya ada film baru loh, mau pada nonton nggak nih gitu. Biasanya kan kita pada nanya nih, filmnya itu genrenya apa gitu. Jadi genrenya itu bisa action, bisa horror hari gini ya, bisa romantic. Nah ini paling suka nih biasanya nih. Bisa juga mungkin tragedi, bisa jadi kan. Jadi itu adalah genre, artinya benang merah dari suatu ceritanya itu apa, artinya dia lebih luas begitu loh, cakupannya bisa melingkupi informasi itu secara lebih luas. Sedangkan kalau teks itu adalah salah satu bagian dari genre itu sendiri, artinya kalau misalnya dia di lapisan berikutnya setelah genre begitu. Sepertinya ngerti ya, sepertinya nggak ada komen berarti ngerti. Oke, lanjut. Di sini Larson, salah satu ahli bahasa juga yang cukup terkenal ya, yang sampai sekarang kita masih pakai untuk pendapat-pendapatnya, menggunakan istilah yang berbeda, discourse genre, untuk mengacu pada jenis-jenis teks. Jadi dalam modul kita kali ini kita akan fokus kepada pendapatnya Larson, bahwa pada umumnya itu jenis-jenis teks itu terbagi dalam beberapa bagian besar, seperti yang bisa kita baca sendiri ya di modul. Ada 7: narrative, procedural, expository, explanatory, description, report, dan juga discussion. Itu adalah 7 jenis teks yang diklasifikasikan oleh Larson.